Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan dan juga seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Katolik Indonesia, para alumni dan seluruh pendengar dari RPKM yang setia. Puji nama Tuhan, kita melanjutkan pembelajaran kita tentang doktrin satanologi, doktrin satanologi atau pemahaman tentang setan ataupun iblis. Hai, melanjutkan topik yang baru, yaitu dapatkah iblis berkembang biak. Jadi setelah kita sudah mengerti, memahami asal usul iblis ataupun setan, maka sekarang kita lanjutkan dengan dapatkah iblis berkembang biak. Ya, berapa banyak iblis ataupun roh jahat, ya, oleh katakanlah kita Wahyu ada sepertiga. Nah, sepertiga itu apakah berkembang biak, gitu kan? Ya, artinya punya keturunan, beranak cucu. Nah ini, ya, atau bisakah iblis ini berkembang biak? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita pahami bersama-sama. Oke, jadi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, yang disebutkan secara langsung, ya, jadi perhatikan iblis itu tidak bisa berkembang biak, ya. Dalam Alkitab memang kalau kita perhatikan tidak disebutkan secara langsung bahwa di situ bisa berkembang biak, tetapi secara tidak langsung, ya, secara tidak langsung Yesus pernah memberi petunjuk bahwa iblis tidak bisa berkembang biak. Nah, petunjuk ini diberikan dalam rangka menjawab pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan, tidak percaya kepada kebangkitan. Nah, jadi itu ada di Matius 22, Matius 22 ayat 24 28 ini nasnya. Matius 22 ayat 24 28 akan saya baca demikian. Mereka bertanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semuanya perempuan itu mati, siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Nah, ini pertanyaan dari orang-orang Saduki yang tidak percaya dengan kebangkitannya. Nah, kita perhatikan sebenarnya pertanyaan ini apa? Pertanyaan orang Saduki ini bertujuan sebenarnya apa? Menjebak dan mau menyatakan bahwa tidak ada kebangkitan setelah kematian. Itu tujuannya sebenarnya. Yang mau menjebak Yesus. Kalau ada kebangkitan, bagaimana dengan wanita yang pernah bersuamikan 7 orang? Bukankah nanti terjadi kebingungan untuk menentukan suami sah yang mana di akhirat? Nah, kalau pengajaran di agama lain, di agama tertentu yang masih mengajarkan bahwa nanti di surga masih ada pernikahan, bahkan ada bidadari-bidadari yang dipilih. Tapi di Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian. Jadi Tuhan Yesus yang mengetahui maksud dan tujuan dari pertanyaan ini, Tuhan Yesus pun dengan gamblang memberikan jawaban dengan mengatakan, nah ini sangat keras perkataan dari atau jawaban dari Tuhan Yesus. Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin. Nah ini perhatikan ya. Lanjutan dari Matius 22 ayat 29 dan 30. Ya. Saya ulang ini sangat penting. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan.
Nah, ini dia. Melainkan hidup seperti malaikat di surga. Melainkan hidup seperti malaikat di surga. Bapak Ibu Saudara Tuhan, dengan jawaban ini, maka secara tidak langsung kita dapat mengetahui bahwa malaikat di surga itu tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ya, sama seperti kita orang yang sudah percaya kepada Kristus. Kalau kita sudah memiliki tubuh kebangkitan, sudah bersama dengan Tuhan di surga, tidak ada lagi pacaran, tidak ada lagi niat untuk kawin, tidak ada lagi itu. Ya. Nah, demikian hal yang dikatakan secara tidak langsung juga ini dikatakan mengajarkan tentang malaikat. Ya, dengan kata lain, malaikat tidak mempunyai kehidupan seksual. Ya, di antara mereka tidak ada. Jika tidak ada hubungan seksual, dan tentu mereka tidak bisa mempunyai keturunan atau berkembang biak. Jadi sekali lagi, malaikat itu tidak bisa lagi, tidak bisa, bahkan tidak berkembang biak atau punya keturunan, ya, tidak. Nah, demikian halnya dengan siapa tadi yang malaikat yang jatuh itu, ya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa iblis sebelum menjadi iblis, dia adalah malaikat ciptaan Allah. Karena dosa kesombongannya mau menyamakan dirinya dengan Tuhan, ia dilempar dari surga. Jadi sebagai mantan malaikat, ia sama seperti malaikat lainnya, yaitu apa? Tidak mempunyai kehidupan seksual. Ya, tidak mempunyai kehidupan seksual, tentunya juga ia tidak dapat apa? Berkembang biak, tidak punya keturunan. Ya, jadi ini sudah jelas. Saya coba sederhanakan supaya kita bisa mengerti, memahami. Kembali kepada pertanyaan, dapatkah iblis atau setan berkembang biak? Tidak. Mengapa? Karena para malaikat, termasuk malaikat yang jatuh ini, tidak mempunyai kehidupan seksual. Ya, dan dia tidak punya kelamin gitu kan. Ya, itu dia. Tentu kalau tidak punya kehidupan seksual, maka tidak bisa berkembang. Jadi tidak bisa berkembang biak. Puji Tuhan, kiranya pengajaran ini menambah pengetahuan kita, bukan saja menjadi pengetahuan, tetapi juga membuat kita semakin mengagumi akan Tuhan kita yang luar biasa. Yesus Kristus menciptakan segala sesuatu yang baik, ya, yang baik. Dan kita pun harus waspada dengan pekerjaan setan, pekerjaan iblis yang mengajarkan ajaran yang sesat, ya, ajaran-ajaran yang keliru yang tidak alkitabiah. Dengan ilmu ini, dengan pengetahuan ini, kita bisa menolak segala hal-hal yang mengatakan bahwa Yesus atau Tuhan penyebab jatuhnya setan, jatuhnya iblis atau malaikat itu, sehingga penyebab juga berdosa, kita tolak. Ya, ini bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk perhatiannya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.